Jika klaster baru penyebaran COVID-19, mekanisme penerapan protokol kesehatan ketat diterapkan pihak MGPA saat perhelatan USBK 19 hingga 21 mendatang karena perhelatan ini berlangsung di tengah pandemi. Gelaran World Superbike semakin dekat, pihak MGPA selaku penyelenggara dan seluruh stakeholder terkait telah menyiapkan mekanisme penerapan protokol kesehatan mengingat penonton yang akan hadir sejumlah 25.000 orang dikhawatirkan dapat menyebabkan klaster baru di tengah pandemi. Pihak MGPA berkomitmen tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, termasuk menyediakan sarana prasarana seperti hand sanitizer dan tempat mencuci tangan di setiap titik di lokasi sirkuit termasuk barcode peduli lindungi. Di lokasi sirkuit, pihak penyelenggara menyiapkan ratusan ribu hand sanitizer dan dispenser untuk tempat mencuci tangan. Gelaran World Superbike diharapkan dapat meneruskan kesuksesan PON Papua. Kita harapkan kita bisa terapkan prokes yang ketat dengan support dari Antris, dari Home Care, dan nanti dari Kementerian Kesehatan juga. Di mana aja titik-titik nanti untuk? Nanti dibagikan semuanya, Pak. Titik kita tentukan dulu ya, karena tadi baru jumlah yang kita siapkan. Nanti kita tentukan titik-titik yang paling tepat. Pihak MGPA tetap berkoordinasi dengan seluruh jajaran untuk pengamanan perhelatan event otomotif kelas dunia pertama tersebut. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sebagai rumah sakit rujukan utama gelar USBK RSUD NTB siapkan 356 tenaga kesehatan saat event dunia ini berlangsung. Jelang perhelatan World Superbike 19 21 November mendatang, berbagai persiapan telah dilakukan Pemda NTB dari pengamanan di areal sirkuit hingga menyiapkan tenaga medis. Persiapan pemerintah NTB yang hampir selesai menuju pergelaran event dunia World Superbike yang akan berlangsung pada pertengahan bulan ini. Untuk tenaga medis, Pemda NTB menunjuk RSUP NTB sebagai rumah sakit rujukan pada event World Superbike dengan menyiagakan 356 tim medis yang terdiri dari 50 dokter spesialis, list emergensi, ortopedi, anestesi, bedah syaraf, bedah vaskuler, bedah umum, bedah torak kardiovaskuler, dan bedah mulut. Selain itu, RSUP NTB telah mempersiapkan syarat-syarat lain yang diminta tim FIM di bawah Dr. Stephen seperti helipad, helikopter, dan juga alat-alat rumah sakit seperti alat USG, X-ray, dan starser, dan juga menyediakan mini klinik untuk penonton di ring 2 dan medical klinik untuk rider di ring 1. Tim daripada medical kita sudah berjalan sejak pagi, jadi nanti hari ini itu simulasi ya, yang sudah dilakukan simulasi, jadi nanti dibagi ini. Kegiatan ini kita melibatkan 325 tenaga kesehatan, di mana itu akan berada di venue, yaitu di sirkuit, kemudian ada di rumah sakit. Nakesnya dari seluruh Nusa Tenggara Barat. RSUP NTB telah melakukan pelatihan-pelatihan kepada tim medis yang akan ikut berpartisipasi dan juga simulasi. Dalam hal medis, NTB telah siap melakukan persiapan untuk menyambut event dunia ini dan berharap hal lain juga telah siap dalam menyambut World Superbike. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang pelaksanaan World Superbike Mandalika, vaksinasi di Lombok Timur menembus angka 70,21% dari target sasaran vaksinasi. Satgas setempat mengerahkan semua kekuatan guna mewujudkan herd immunity jelang event internasional tersebut. Data Satgas Penanganan COVID-19 Lombok Timur per 8 November 2021, capaian vaksinasi di kabupaten ini sudah mencapai 70,21% dari 952.470 warga yang menjadi target sasaran vaksinasi. Tren peningkatan capaian vaksinasi ini melonjak dari 23,45% di bulan September menjadi 70% lebih pada 8 November. Peningkatan signifikan bisa dicapai setelah Satgas setempat mengerahkan semua kekuatan untuk mengawal vaksinasi. Semua ASN, tim vaksinator, TNI Polri dikerahkan turun ke lapangan melakukan jemput bola ke rumah warga. Selama 2 bulan mereka siang malam berjibaku mengejar target sasaran vaksinasi hingga akhirnya menembus angka signifikan untuk mengejar target herd immunity menjelang perhelatan World Superbike Mandalika. Itu kita posisi di 79,76.
dan kita rencanakan memang hari ini pecah telur dari real time tadi tepatnya itu pada pukul 11:15 posisi 70% itu sudah terbentuk. Peningkatan capaian vaksinasi ini menjadikan Lombok Timur turun level dari PPKM level 3 menjadi level 1 sejak 5 November 2021. Lombok Timur sendiri menjadi kabupaten penyangga paling dekat dengan kawasan ekonomi khusus Mandalika. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.